Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Virginita, NRP 210318738 dari D3B CCC 2015. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Oracle Database bab ke-9, yaitu Managing Ando Data. Yang pertama, objektif. Bagaimana sebuah perintah DML manajemen mengenerate Ando? Bagaimana memonitor dan meminister Ando data, menjelaskan perbedaan Ando data dan Redo data, mengkonfigurasikan Ando retention, menggaransi Ando retention, dan menggunakan Ando advisor. Selanjutnya, data manipulation. Saat kita menjalankan perintah DML, yaitu yang pertama insert, yang kedua update, yang ketiga delete, dan keempat merge atau gabungan antara insert dan update. Ketika kita menjalankan perintah DML jika di Oracle, dia akan mengenerate Ando data dan DML itu selalu dijalankan sebagai sebuah transaction atau transaction. Transaction adalah satu atau beberapa perintah yang harus selesai semuanya dianggap sukses. Atau jika salah satu dari perintah itu gagal, maka transaksi gagal. Nah, untuk mengontrol transaksi, kita bisa menggunakan rollback atau untuk kembali ke kondisi sebelum transaction dan commit untuk menyimpan perubahan secara permanen. Selanjutnya untuk Ando data. Ando data adalah salinan dan sebelum diubah. Dia akan disalin untuk setiap transaksi yang merubah data. Ando data akan disimpan minimal sampai transaksinya selesai. Mohon maaf, saya akan menjelaskan lagi tentang Ando data. Ando data adalah salinan data sebelum diubah. Dia akan disalin untuk setiap transaksi yang merubah data. Ando data akan disimpan minimal sampai transaksinya selesai. Entah sukses diselesaikan dengan commit atau gagal diselesaikan dengan rollback. Ando data ini digunakan untuk rollback operation. Jadi, jika ada user yang melakukan perubahan data, maka data sebelum diubah akan disimpan di Ando. Ketika user memutuskan rollback, maka dia akan membaca lagi Ando data tersebut, kemudian dikembalikan ke lokasi data itu lagi. Ando data juga digunakan untuk read consistent di dalam database yang digunakan untuk user secara bersamaan. Maka pasti ada kalanya beberapa user mengakses data yang sama pada waktu yang bersamaan, dan bisa jadi query yang dilakukan antar user berbeda. Ada query yang selesai cepat, ada yang lama. Read consistent akan memastikan bahwa query yang dieksekusi pada saat yang bersamaan akan mendapatkan data yang sama. Ando data untuk flashback query yang memungkinkan kita melakukan query untuk melihat data di masa lampau. Dia akan melihat data di Ando-nya. Ando data untuk recovery from failed transaction. Misalkan ada transaction yang failed, maka Oracle akan secara otomatis merecovery yang mengambil data dari Ando data atau mengembalikan data sebelumnya. Selanjutnya, untuk transaction and Ando data. Setiap transaction akan di-assign ke satu Ando segmen. Segmen berada dalam table space. Ketika membuat satu objek di database Oracle, maka akan memanfaatkan satu logical storage yang bernama segmen yang berada dalam table space. Satu transaction hanya di-assign ke satu Ando segmen. Satu Ando segmen bisa melayani lebih dari satu transaction dalam satu waktu yang sama. Selanjutnya, storing Ando information, yaitu bagaimana Ando data akan disimpan dalam database.
Jadi, undo data disimpan dalam undo segmen, yang mana undo segmen berada dalam undo table space. Undo table space adalah tabel space khusus yang isinya hanya untuk undo segmen. Undo table space memiliki pertimbangan khusus terkait recovery. Untuk melakukan recovery undo table space, maka database kita shutdown lalu start up sampai level mall atau mall. Belum sampai open atau online. Satu undo table space hanya boleh diasosiasikan satu instan saja. Dalam satu database, kita bisa memiliki beberapa tabel space, tapi hanya boleh satu yang aktif dalam satu waktu. Selanjutnya, undo data versus redo data. Perbedaan undo data dan redo. Undo akan menyimpan data yang isinya data-data yang bisa digunakan untuk mengundo change. Redo isinya adalah data-data untuk mereproduce change. Pada proses recovery, dia akan digunakan. Undo digunakan untuk rollback dan read consistency. Redo digunakan rolling forward database change. Untuk mengembalikan data pada hari itu, semua perintah akan disimpan di dalam redo data pada Oracle. Undo data disimpan di undo segmen, yang secara fisik dimiliki oleh undo table space. Redo disimpan di redo log file. Undo digunakan untuk menjaga dari inconsistent read in multi-user system. Redo digunakan untuk menjaga data loss. Jangan sampai ada kehilangan data. Selanjutnya, monitoring undo. Tugas DBA terkait dengan undo. Area yang perlu dimonitor sebagai DBA. Yang pertama, space kosong dalam undo table space harus dimonitor. Jangan sampai penuh. Selanjutnya, snapshot to all error. Error saat melakukan flashback query atau melihat data lampau sementara datanya sudah tidak ada di undo data. Selanjutnya, administrating undo, yaitu tugas DBA terkait dengan space error atau error terkait dengan storage yang bisa dilakukan. Yang pertama, tentukan ukuran dalam undo table space dengan tepat. Yang kedua, harus memastikan jika ada transaksi yang melibatkan banyak data akan di-commit periodically. Harus dipastikan setiap beberapa perubahan di-commit. Untuk menjaga agar tidak terjadi snapshot to all error, yang pertama harus konfigurasikan undo retention interval yang tepat. Yang kedua harus tentukan ukuran dari undo table space secara tepat. Yang ketiga, perlu mempertimbangkan menggaransi undo retention. Untuk menggunakan automatic undo management harus dipastikan dua properti ini sudah di-set. Undo management di-set auto dan undo table space di-set ke nama undo table space kita. Secara default, di Oracle 10 sudah di-set seperti itu. Selanjutnya, configuring undo retention. Bagaimana mengkonfigurasi undo retention? Undo retention adalah waktu dalam detik di mana transaction yang sudah di-commit. Undo datanya akan tetap disimpan dalam undo table space. Kita perlu mengatur parameter ini ketika undo table space memiliki auto extend-nya enable. Atau kita ingin mengeset undo retention untuk large object. Atau kita ingin menggaransi retention. Jika kita ingin undo data selalu disimpan selama waktu yang kita tentukan di undo retention, maka kita gunakan undo retention garansi. Selanjutnya granting undo retention. Di kasus ini, di set undo retention 15 menit.
retention garansinya on, undo data ukurannya tidak auto extend atau sudah fix. Jika garansi undo retention-nya 15 menit, maka query select statement yang dijalankan 15 menit atau kurang, maka pasti datanya ditemukan. Karena undo retention-nya di set 15 menit. Jika ada transaksi lain yang mengenerate undo data yang membutuhkan storage yang melebihi free space yang ada, maka transaksi akan fail. Jika auto extend-nya enable, maka otomatis nambah jika ada transaksi baru. Nah, selanjutnya sizing the undo table space. Untuk mengatur ukuran undo table space, bisa menggunakan Enterprise Manager. Pada undo retention setting, jika retention garansinya 0, maka jika ada undo data umurnya belum 15 menit, tapi ada transaksi lain yang membutuhkan storage di dalam undo data pada table space, maka data yang lama akan dihapus. Kita bisa melihat data-data seperti query yang paling lama itu berapa detik, bisa menjadi acuan untuk mengatur undo retention-nya, pertumbuhan undo berapa kilobyte per menit, maksimum undo generation-nya berapa. Informasi-informasi tersebut bisa kita gunakan untuk mengatur ukuran dari undo table space kita. Terkait undo table space-nya, di sini kita bisa lihat table space name-nya apa. Kemudian ukuran auto extendable-nya akan otomatis membesar atau tidak. Jika iya, maka jika table space-nya penuh, maka dia akan otomatis membesar. Selanjutnya, using the undo advisor. Pada Oracle 10 terdapat banyak advisor, termasuk undo advisor. Cara membaca grafik ini, sumbu X adalah undo retention. Jadi berapa lama data disimpan dalam undo. Sumbu yang ke atas adalah ukurannya. Jika ingin undo retention-nya semakin lama, maka ukuran table space-nya harus semakin besar. Selanjutnya untuk summary, di bab ini seharusnya kita bisa yang pertama menjalankan hubungan DML dan undo retention. Yang kedua monitor dan administer undo segmen. Yang ketiga bisa menjalankan perbedaan antara undo data dan redo data. Selanjutnya kita harus bisa mengkonfigurasi undo retention. Selanjutnya menggaransi undo retention, kemudian menggunakan undo retention. Selanjutnya, practice overview, managing undo segment. Praktek di bab ini mencakup dua topik. Yang pertama, mengkalkulasi undo table space size-nya atau menghitung ukuran dari undo table space yang dapat mensupport 48 jam retention interval. Jadi undo retention di set 48 jam itu membutuhkan table space berapa. Yang selanjutnya, memodifikasi undo table space agar bisa mendukung retention interval 48 jam. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.